telah menjelaskan tentang proses permohonan kami ini. Kami mendalilkan telah terjadi pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. Dan alhamdulillah ahli-ahli kita, baik itu ahli dari keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, ahli administrasi negara, telah menjelaskan dengan clear dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim. Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini. Jadi kalau di awal-awal diragukan bahwa ini prosesnya adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif, tidak bisa kualitatif. Ternyata dalam proses persidangan, kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya. Hakim menggali tentang kualitas pemilunya. Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana. Alhamdulillah. Jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya. Sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin. Mas Heru, sini Mas Heru. Sangat yakin dan sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan semua majelis hakim yang mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Alhamdulillah kami hadir lengkap hari ini. Ada kapten kami yang kami banggakan, Kapten Sogi, yang tetap dengan senyum semangatnya, luar biasa. Ada tim hukum yang lengkap, Bang Refli Harun, Mas Heru, Mas Gito, Mas Zaid, Bang Wakil Kamal, Sianto, dan yang lain-lainnya semua. Hadir semua, menunjukkan bahwa sampai titik akhir kami tetap profesional dan bertanggung jawab atas amanah ini. Terima kasih kawan-kawan atas semua dukungannya. Insya Allah kita ketemu dengan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya. Terkait kesimpulan yang dikumpulkan tadi, poinnya apa saja? Terus ini apakah memang ada alat bukti tambahan yang kita bisa jelaskan mungkin? Ya, boleh. 35. Siapa mau menambahkan? Mas Heru? Mas Heru ya, silakan. Ada 35 tambahan dan poin-poinnya itu tentang pencalonan Gibran dan Ya, baik. Saya tambahkan ya. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos, kemudian netralitas pejabat kepala daerah, kepala desa, kemudian juga mengenai yang internet. Ya, IT. Nah, itu semua kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan. Nah, satu hal yang perlu kami tambahkan adalah bahwa sampai dengan hari ini, ya, supaya tidak salah persepsi, Prabowo Gibran belum menjadi pasangan calon terpilih. Itu penting, karena SK KPU 360 yang diterbitkan di 20 Maret itu baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Keputusan KPU itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan. Kalau dibatalkan, misalnya dikabulkan permohonan kami untuk diulang, nah tentu tidak ada penetapan pasangan calon terpilih. Nomor 2, tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Nah, oleh karenanya kita sampaikan kepada publik bahwa sampai dengan hari ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Baru unggul suaranya.
Tapi unggul suaranya itu kemudian dipermasalahkan oleh dua pasangan calon lainnya. Dan besok akan diputuskan di hari Senin insya Allah tanggal 22. Kalau putusannya mengabulkan permohonan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka pupuslah sudah, kemenangan itu tidak ada artinya. Akan diulang, apakah diulangnya dengan diskualifikasi atau tidak, kita serahkan kepada majelis hakim. Begitu tambahannya, Mas Ari ya. Ini dari Kapten mau menyampaikan, saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Pertama saya apresiasi kepada seluruh awak media yang sangat antusias sampai hari ini mengikuti proses ini, khususnya dari 01. Yang kedua, saya sebagai Kapten Timnas juga apresiasi dan merasa bangga kepada tim hukum nasional di bawah komando Pak Hari Yusuf Amir dan timnya. Ini begitu profesional dan serius. Sampai kemarin saya hadir di kantor beliau untuk menyiapkan kesimpulan ini. Saya bukan orang hukum, tapi saya baca begitu detailnya. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Amin. Jadi saya yakin majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apa yang mau ditambahkan? Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua ya, minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan ya. Sebaliknya harus dikabulkan. Dan untuk itu kita sama-sama memberikan penguatan, karena ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang. Itu saja, makasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk seluruh pejuang perubahan dari 01 ya, relawan dimanapun kalian berada, tetap semangat dan kita yakin MK akan mengabulkan dari permohonan kubu 01 ataupun kubu 03. Tetap semangat, kita tunggu sampai tanggal 22 April. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau mau nonton demo di sana ya. Pukul 1.